Lalu diketahui saudara, pasca banjir sejumlah pedagang di Pasar Badung dan Pasar Bali mulai kembali berjualan. Sementara perbaikan di Pasar Badung masih terus berlanjut. Pembersihan area Pasar Badung terus dilakukan hingga Jumat pagi. Pedagang pun mulai kembali berjualan meski tidak semuanya. Meski demikian, pedagang mengaku masih was-was dengan kondisi di Pasar Badung. Pasar Badung menjadi salah satu lokasi yang terdampak banjir. Sejumlah warga dusun Tengading, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali yang menjadi korban banjir masih mengungsi di rumah-rumah kerabat. Total ada 5 kepala keluarga di Desa Antiga yang masih mengungsi. Hingga kini masih menunggu bantuan dari pemerintah. Berdasarkan data BPBD Karangasem, ada sekitar 35 kepala keluarga korban banjir yang masih mengungsi akibat dampak rumahnya terendam banjir. Selain itu, saudara, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pihaknya masih mendata kios dan ruko di Pasar Badung dan Pasar Kumbasari yang rusak akibat banjir. Menurut Koster, pihaknya akan memberikan ganti rugi kepada pedagang yang kios dan rukonya rusak akibat banjir. Koster mengatakan nantinya ganti rugi untuk pedagang ini akan menggunakan APBD provinsi dan kota Denpasar. Sementara untuk perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum akan dibantu dana dari APBN. Gubernur Bali Wayan Koster telah mengeluarkan status tanggap darurat selama 2 pekan dimulai dari Rabu 10 September 2025. Itu sedang dihitung karena itu ada sekitar 474 kios dan los plus ruko itu akan diselesaikan semua dan sudah ada sharing APBN menangani infrastrukturnya, kemudian ganti rugi untuk para pedagang itu akan ditangani oleh pemerintah Provinsi Bali dan Kota Denpasar dan dananya sudah tersedia. Saudara, untuk mengetahui situasi terkini dari kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Sinta Pramadewi di Denpasar, Bali. Selamat pagi, Sinta. Bisa mendengar suara saya, Sinta? Ya. Oke. Dengar. Oke, Sinta, bagaimana dengan kunjungan Wapres hari ini? Kemana Wapres pergi dan apa saja isi dari dialog yang dilakukan antara Wapres dan juga sejumlah korban banjir? Ya, baik Mario dan saudara, baru saja Wapres Gibran tiba di lokasi pengungsian yang ada di Banjar Tohpati, Kesiman. Di sini Gibran Wapres mendengarkan keluhan daripada pengungsi dan ada pengungsi yang menyampaikan bahwa ia yang merupakan seorang pedagang, dagangannya semua hancur kena banjir dan dia berharap ada bantuan dari pemerintah terkait dengan kondisi yang dialami. Selain itu juga Wapres Gibran juga meminta pengungsi untuk tetap tenang karena saat ini pemerintah tengah fokus melakukan pembersihan dan juga pemulihan terkait dengan kondisi banjir yang terjadi di Bali. Selain itu tadi Wapres juga sempat berbincang dengan anak-anak yang ada di pengungsian. Anak-anak yang ada di pengungsian di sini sebagian besar mereka tidak bisa bersekolah karena kondisinya alat-alat sekolah, baju seragam semuanya hanyut diterjang banjir. Dan Wapres pun tadi sempat memberikan tas sekolah kepada anak-anak dan ia meminta kepada pihak terkait agar nanti anak-anak ini bisa kembali bersekolah pada Senin mendatang. Selain itu juga karena di tempat posko pengungsian di Banjar Tohpati ini ada lansia,
dan juga balita, bayi yang berusia 4 bulan yang ada di sini, dan juga ada ibu yang menyusui. Ini juga menjadi perhatian Wapres Gibran. Wapres berpesan agar warga yang mengungsi di sini, terutama yang rentan seperti lansia, balita, dan juga ibu menyusui ini, untuk mendapatkan perhatian lebih agar mereka bisa tetap sehat berada di pengungsian. Mario. Ya, Sinta, apa saja bantuan yang tadi kan sudah ada memperbaikan infrastruktur, tetapi untuk korban, sejumlah korban yang menderita akibat banjir ini apa yang tadi mungkin saja dalam dialog yang disampaikan oleh Wakil Presiden? Ya, tentu dalam dialog tersebut warga yang terdampak banjir ini menyampaikan keluhan mereka. Yang tadi juga kami sempat melihat ada warga juga yang ingin memastikan bagaimana terkait dengan bantuan untuk rumah yang terdampak banjir. Dan sebelumnya juga dari BNPB sudah menjelaskan bahwa rumah yang terdampak banjir ini yang rusak, baik itu rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat, akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Selain itu juga terkait dengan kebersihan ataupun air. Nah, saat ini pun juga para pengungsi yang ada di posko pengungsian ini ada yang mengeluhkan bahwa mereka kesulitan mendapatkan akses air bersih. Oke. Sinta, Anda seperti ada permasalahan komunikasi. Sinta, halo? Sinta, bisa mendengar suara saya, Sinta? Oke, sepertinya masih ada permasalahan komunikasi dengan Sinta Pramadewi di Denpasar, Bali. Sambil menunggu Sinta, saudara, di visual yang Anda saksikan saat ini, seperti yang dilaporkan oleh Sinta tadi, bahwa Wapres Gibran mengunjungi sejumlah korban banjir Bali, dan tadi dialog yang disampaikan baik itu dari masyarakat yang terdampak dan juga para pedagang yang berdialog langsung dengan Wapres mengatakan bahwa ada beberapa kesulitan yang sampai saat ini masih dirasakan oleh para korban di wilayah pengungsian. Salah satunya mereka masih susah mengakses air bersih, yang itu disampaikan langsung ke Wapres Gibran. Dan Wapres pun tadi seperti yang dilaporkan oleh jurnalis kami Sinta Pramadewi bahwa akan berupaya bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk bisa langsung cepat tanggap memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh para pengungsi di tempat pengungsian tersebut. Selain itu juga tadi dialog masih berkisah terkait dengan bagaimana masyarakat masih terus was-was dengan kondisi yang ada di Bali. Tetapi sampai saat ini mereka memang masih terus bertahan untuk menunggu kondisi terkini. Apakah memang sudah bisa melakukan aktivitas, pelan-pelan keluar kembali ke masyarakat, beraktivitas kembali ataupun berjualan kembali.